Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang struktur isi teks laporan percobaan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu teks laporan percobaan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang struktur isi teks laporan percobaan. Ya, kamu amati di sini ada 6 struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul, kemudian ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Ini adalah struktur yang paling sederhana dari teks laporan percobaan. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang bertanya, Bu, kok hampir mirip dengan teks prosedur ya untuk strukturnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya dalam melakukan percobaan kan tentu saja ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Ini sebenarnya hampir sama, hanya saja kalau di dalam teks laporan percobaan itu yang terpenting di sini adalah ada hasil percobaannya seperti apa. Ya, kalau di dalam teks prosedur kan hanya sampai pada langkah-langkah jadi seperti itu, tidak ada hasil percobaannya seperti apa. Nah, kalau di dalam teks laporan percobaan ada hasilnya, hasil dari percobaan itu seperti apa, kemudian simpulannya seperti apa. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ini adalah struktur teks laporan percobaan. Dalam membuat laporan percobaan tidak harus seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Ada juga yang membuat sangat lengkap, misalnya seperti ini ya. Ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, kemudian ada landasan teori, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan. Ini adalah teks laporan yang lengkap. Nah, kemudian terus kita pakai yang mana untuk strukturnya? Karena kita masih berada di jenjang SMP, maka kita akan mempelajari teks laporan yang sederhana dulu. Sederhana dulu ya, yang ini ya, yang di atas. Kemudian yang ini nanti kita bisa pelajari juga atau mungkin pas waktu SMA. Jadi tidak usah bingung dengan banyaknya sistematika laporan percobaan. Oke, baik. Ini Bu Mia ada contoh nih, ya, contoh laporan percobaan. Misalnya menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Nah, nanti di sini ada tujuannya. Kenapa sih percobaan yang akan kamu lakukan itu penting untuk dilakukan, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Kemudian di sini ada langkahnya. Ya, langkahnya seperti ini. Nah, kemudian hasil percobaannya seperti apa? Kemudian simpulannya seperti apa? Tuh, ini misalkan di sini dia dalam penelitiannya menggunakan dua percobaan. Yang pertama menggunakan botol, yang kedua dia menggunakan talang dan pipa. Nah, kemudian membandingkan ya hasilnya lebih bagus yang mana nih dengan percobaan itu. Nah, ternyata sama-sama dua bahan alat dan bahan ini sama-sama bisa digunakan untuk bertanam secara hidroponik, tetapi hasil percobaan yang pertama itu lebih murah dibandingkan percobaan yang kedua. Ya, ini bisa percobaannya seperti itu dengan menggunakan dua perlakuan. Atau tidak harus seperti ini juga bisa ya. Oke. Anak-anak sampai sini paham tentang struktur ya. Kalau sudah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah kaidah kebahasaan dari teks laporan. Apa saja? Yang pertama adalah dengan memakai sinonim dan antonim. Ya, Bu Mia ingatkan lagi bahwa sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang hampir mirip. Ntar ini Bu Mia bikin catatan dulu di sini ya. Nah, ini saya lingkari ya.
Ah, di sini adalah kata yang apa tadi? Hampir mirip. Jadi sinonim itu bukan kata yang maknanya sama ya, tetapi maknanya mirip saja. Karena di dunia ini tidak ada kata yang maknanya sama. Oke, mirip. Kemudian kalau antonim adalah lawan dari suatu kata atau lawan kata. Oke. Lawan apa? Kata ya, lawan kata. Saya tuliskan di sini lawan kata. Misalnya besar, lawannya apa? Kecil. Tinggi, rendah ya. Panjang, pendek, itu namanya lawan kata. Oke. Kemudian yang kedua, biasanya dalam teks laporan percobaan itu banyak ditemukan kata bilangan. Kata bilangan itu biasanya menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah bahan yang dipakai di dalam percobaan. Ya. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Nanti kita akan mencoba untuk menganalisis satu-satu teks kebahasaan ini. Yang keempat ada menggunakan kata hubung. Nah, di sini Bu Mia punya contoh ini ya, menguji kandungan borak pada beberapa makanan menggunakan kunyit. Ya, kita lihat apakah di sini ada kaidah kebahasaan yang 4 tadi. Kita cek satu-satu. Ya, di sini ya. Borak merupakan salah satu bahan kimia yang biasanya dicampurkan oleh produsen makanan, curang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Di sini kita bisa melihat apakah ada kata bilangan di sini. Oh, ternyata ada banyak di sini ya. Nah, ini adalah kata bilangan. Setelah itu, tetesi dengan air kunyit yang telah diekstrak sebanyak 2 ml. Ini juga kata bilangan. Haluskan menggunakan air sebanyak 50 ml sampai dengan 500 gram bleng. Ini juga kata bilangan. Ya, ada banyak sekali. Kemudian kita coba tadi yang ke berapa tadi? Yang kalimat perintah ya. Kalimat perintah di sini, coba mana ada kalimat perintah? Ada banyak, biasanya kamu bisa menemukan kalimat perintah itu pada bagian langkah-langkah. Yaitu ini ya, tumbuk halus tahu Cina. Nah, ini ada kata tumbuk. Itu adalah kalimat perintah karena menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Oke, di sini saya kasih kalimat perintah. Atau nama lainnya apa? Kalimat perintah? Iya, bagus. Apa namanya? Kalimat imperatif ya, kalimat perintah. Oke, ini juga kalimat perintah. Letakkan setengah sendok ya. Kemudian tetesi air. Aduk, masukkan. Itu semua adalah kalimat perintah. Apa tadi cirinya kalimat perintah? Yang pertama diawali dengan kata kerja. Kata kerja ya, biasanya ditambahkan dengan lah atau yang lainnya. Nah, tadi kalimat perintah sudah, ada kata hubung. Kata hubung. Nah, kita cari kata hubung yang dipakai. Biasanya juga ada di langkah-langkah ya. Nah, di sini nih. Setelah itu, nah ini kata hubung nih. Kata hubung apa ya? Kata hubung apa ini? Setelah itu adalah kata hubung yang menghubungkan waktu. Atau istilah lainnya apa? Temporer. Oke. Nah, kemudian di sini ada lalu, ada kemudian, ada ketika, saat, bersamaan. Itu semua adalah bagian dari kata hubung. Oke ya. Nah, kemudian yang belum apa tadi? Sinonim dan antonim ya. Kita bisa mencari di sini, tapi kalaupun misalnya tidak ada, yang penting kamu bisa tahu intinya sinonim itu apa, antonim itu apa. Oke, seperti ini ya. Di sini tapi sepertinya tidak ada di sini menggunakan itu ya, sinonim dan
Antonimnya tidak ada di sini. Tidak